Bayangkan sebuah ruangan konferensi yang penuh cahaya. Kamera-kamera mengarah ke dua petinggi Apple. Mereka duduk tenang, hampir sombong, ketika seorang jurnalis melontarkan pertanyaan tajam. Apakah Apple tertinggal dalam AI? Dengan senyum tipis, mereka menjawab, "Kami tidak tertinggal, kami tidak khawatir." Kalimat itu melayang di udara seperti janji yang tak akan pernah mereka penuhi. Lalu waktu melompat. Tahun 2025 datang membawa kenyataan pahit. Dunia kini tahu satu hal yang tak terbantahkan. Apple benar-benar tertinggal. Siri, sang asisten yang dulu menjadi ikon kebanggaan perusahaan, kini berubah menjadi simbol kegagalan. Ia lambat, gagap, dan seringkali tidak berguna. Di balik dinding kaca Apple Park yang megah, tekanan makin memuncak. Pada Maret 2025, seorang direktur senior Apple mematahkan keheningan dengan kalimat brutal. "Ini jelek, ini memalukan, ini bencana." Ia mengakui bahwa Apple Intelligence yang dijanjikan ke publik sebenarnya belum pernah benar-benar ada. Tim AI Apple yang seharusnya bersatu berubah menjadi dua kubu yang saling menjatuhkan. Perdebatan, penundaan, dan kebingungan merajalela. Menghapus frasa "Hey Siri" saja butuh 2 tahun. Dan ketika ChatGPT meledak ke dunia pada 2022, Apple panik. Mereka terseret dalam badai yang tidak siap mereka hadapi. Engineer-engineer terbaik mereka pergi. Apple Intelligence yang diumumkan dengan penuh kemegahan pada 2024, nyatanya masih penuh lubang, penuh kekurangan, dan jauh dari kata siap. Apple terperangkap dalam ambisi yang lebih besar daripada kemampuan mereka saat itu. Lalu, berita mengejutkan itu muncul. Sebuah rumor yang awalnya terdengar seperti lelucon, ternyata benar. Apple, perusahaan paling keras kepala, paling mandiri, dan paling bangga, akhirnya melakukan hal yang tak pernah dibayangkan siapapun. Mereka pergi ke Google. Mereka meminta bantuan. Bloomberg mengungkap isi kesepakatan itu. $1 miliar per tahun. Uang sebesar itu hanya untuk memakai versi khusus Gemini agar Siri bisa hidup kembali. Model yang akan mereka gunakan berukuran 1,2 triliun parameter, 8 kali lebih besar dari model internal Apple. Apple mencoba menyelamatkan wibawa mereka dengan menjalankan model tersebut di server milik mereka sendiri. Mereka ingin dunia percaya bahwa privasi tetap terjaga. Namun, semua orang tahu, langkah ini adalah tanda kekalahan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Apple, mereka tidak mampu berdiri sendiri. Mungkin, tanpa sengaja, Apple sedang menunjukkan masa depan baru. Masa depan di mana model AI hanyalah fondasi, sesuatu yang bisa disewa, bukan harus diciptakan. Yang penting bukan modelnya, tapi bagaimana perusahaan membangun aplikasi di atasnya. Namun, terlepas dari semua drama ini, Apple tidak akan runtuh. iPhone 17 laku keras, MacBook semakin diminati, bisnis mereka tetap perkasa. Tapi reputasi, itu cerita lain. Dan jejak memalukan ini akan selamanya tertulis dalam sejarah industri teknologi. Akhirnya, kita kembali ke pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah AI di smartphone benar-benar penting? Atau semua ini hanya hype yang tidak diminta konsumen? Jawaban itu belum kita tahu. Yang jelas, bab berikutnya dari kisah ini baru saja dimulai.